Baik, sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish. Jadi untuk Miss Iza, kemarin kita sudah belajar materi grammar yang bagian sentence completion. Nah, nanti untuk setelah materi ini kita akan review lagi beberapa soal untuk pendalaman soal yang sentence completion. Nah, sekarang kita pindah ke materi yang selanjutnya masih di bagian grammar, yaitu cloze test. Nah, jadi cloze test ini juga salah satu nanti diujikan di sesi grammar. Perbedaannya dengan sentence completion itu cuma bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya itu berupa teks singkat gitu. Cuma dalam pengerjaannya juga sama seperti kemarin kita diminta untuk melengkapi kalimatnya. Nah, nanti kalimat yang dilengkapi itu apakah bentuknya kata kerja ataukah bentuknya sebuah kosakata. Tapi kalau untuk yang cloze test ini memang lebih ke grammar-nya, bukan lebih ke makna kosakatanya. Karena makna kosakata nanti kita pelajari di bagian vocabulary. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal yang cloze test seperti ini? Yang pertama ya kita analisa dulu soalnya dulu. Jadi baca kalimat lengkap yang bagian kosong. Nah, kalau ingin bisa lebih mudah nanti kita melengkapi kalimatnya ya kita lihat pilihan gandanya dan identifikasi jenis pilihan ganda tersebut. Kalau bentuknya mirip-mirip ya miripnya kemana nih? Miripnya ke kata kerja atau miripnya ke kata benda. Nah, kalau kita perhatikan nomor 16 ini kan bentuk soalnya pilihan gandanya ini mirip-mirip semua. Nah, ada ask, asking, is asking. Jadi kita harus analisa kelas katanya ini semua. Nah, kalau yang A ini kelas katanya adalah kata kerja. Ini kemungkinan verb nomor 2. Kalau yang Bravo ini kata sifat sebagai penjelas kata sebelumnya. Kalau C ini adalah sebuah kata kerja tapi maknanya pasif. Kalau yang delta itu adalah kata kerja tapi maknanya aktif. Kalau ada rumus yang semuanya benar antara A, C, D ini kan rumusnya semuanya benar. Maka tinggal masuk ke konsep maknanya. Apakah mau ke aktif atau ke pasif. Kalau mau jawab B, ini adalah kata sifat, maka kalimat yang akan kita isi itu semuanya harus sudah lengkap. Kenapa? Karena yang mau diisi adalah sebuah aksesoris, yaitu kata sifat. Jadi pertama, identifikasi dulu, coba pilihan gandanya, apa bentuknya, dan kita latihan untuk menganalisa itu jenis kelas katanya apa. Nah, kalau sudah kita baca soalnya dulu. Nah, an effective advertising plan is an extension of the marketing goal of a firm. Advertising typically blah 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 to develop or maintain product awareness, build company and brand image and provide blah 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 sampai brand from. Nah, kalau kita lihat di sini kalimatnya kan dimulai dari sini, advertising sampai dengan terakhir. Cuma di bagian kata setelah information ini kalimat baru. Jadi kita hanya menganalisa dari advertising sama information ini. Nah, apa yang kurang? Apakah kurang kata kerja? Apakah kurang kata sifat? Kalau kurang kata kerja, mana kata kerja yang tepat? Rumusnya atau konsep maknanya? Nah, kira-kira yang nomor 16 ini jawabannya apa, Miss Iza? Yang mana, Miss Iza? Yang nomor Bentar, mikir. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar kalimat aktif, kalimat pasif. Biasanya kalau kalimat aktif, pelakunya itu adalah orang. Kalimat pasif, biasanya pelakunya adalah benda mati. Dan setelah kata kerja biasanya diikuti kata keterangan kalau pasif. Nah, apa yang diinginkan di nomor 16 ini? Jadi rencana pengiklanan yang efektif itu adalah sebuah
extension, perpanjangan dari tujuan marketing atau, rencana pengiklanan yang efektif itu termasuk adalah tujuan dari sebuah marketing. Marketingnya perusahaan, firm. Oh, Periklanan, jadi jawabannya itu bukan C. jawabannya adalah C. Iya, betul, yang C. Kenapa kok yang C enggak yang A atau delta gitu? Kalau yang A itu kan dia itu karena verb 2 atau misalnya ataupun itu bisa jadi verb 3 kan. Sedangkan itu tuh kata-katanya itu, dia tuh bukan maksud dari kalimatnya itu bukan bermaksud buat past tense ataupun perfect. Nah, kalau misalnya D, kalau is asking itu kan lebih ke nanti jadinya itu ke pasif gitu loh. Berarti dia tuh melakukan sesuatu sedangkan advertising itu bukan sesuatu yang bisa melakukan. Iya, betul. Ya, jawabannya yang C itu karena konsep makna di sini lebih ke makna pasif karena advertising kan nggak bisa meminta tapi ditujukan gitu. Kalau yang A ini misalkan tebakannya dia verb kedua ya tetap verb 2 kan aktif juga sama dengan delta. Kalau tebakannya dia adalah pasif kata sifat tetap incorrect juga. Kenapa? Karena yang dibutuhkan nomor 16 ini adalah sebuah kata kerja. Sedangkan asked itu kalau misalkan dia adalah verb 3, dia adalah kata sifat karena nggak ada have atau to be-nya. Nah, yang ada to be-nya ya yang C ini. Karena yang dibutuhkan adalah sebuah kata kerja di sini. Tapi kata kerja yang pasif. Kalau ini adalah verb 3, ini pasif juga tapi kata sifat. Kalau ini kata sifat ya kalimatnya nanti sampai sini belum berdiri. Gitu. Oke, jadi advertising biasanya itu apa ya, diminta untuk membantu mengembangkan atau maintain, memperbaiki sebuah produk awareness, bisa juga untuk membangun sebuah perusahaan atau image dari perusahaan tersebut dan menyediakan informasi produk yang differentiates, itu artinya yang berbeda. Satu brand dari bla bla bla. Nah, kita lihat yang 17. Nah, kalau kita lihat di sini kita ya perlu tahu jenis materinya. Nah, di sini ada another, another itu artinya yang lain. The other juga artinya yang lain. One another, satu sama lain. Ini one another artinya sama dengan each other, satu sama lain. Misalkan saya bersalaman, mereka bersalaman satu sama lainnya. Jadi saling melakukan itu one another. Kalau the others, sama artinya yang lain juga. Nah, bedanya apa? Kalau another itu yang lain cuma satu. Contohnya misalkan, di sini saya ada materinya di belakang. Nah, another itu biasanya diikuti kata benda, tapi kata bendanya harus tunggal. Misalkan Miss Iza tanya ke saya, Mister Rafif punya pulpen nggak? Aku nih nggak ada pulpen nih, bisa pinjam nggak?" "Ya ini boleh saya aku pinjemin, aku masih punya pulpen yang lain kok. I still have another pen." Nah, tapi pulpen yang saya miliki tinggal satu. Kenapa? Karena saya pakai another. Bisa juga kita singkat aja, nggak perlu dengan tambahan kata bendanya. Jadi kita cukup bilang, "Oh nggak apa-apa nih, silakan pinjam, aku masih punya yang lainnya kok. I still have another." Nah, jadi another itu dikhususkan untuk yang lain tapi jumlahnya satu, boleh diikuti benda, boleh diikuti tanpa boleh tanpa diikuti benda. Bagaimana kalau other? Kalau other itu artinya yang lain tapi untuk menunjukkan yang lain lebih dari satu. Maka setelah other harus diikuti benda yang jumlahnya lebih dari satu. I have other pens. Kayak tadi misalkan Miss Isya mau pinjam saya bilangnya I have other pens. Berarti saya masih punya banyak pulpen itu. Karena saya pakai kata other. Boleh juga disingkat. Kalau nggak mau pakai pens, kita singkat tapi other-nya dikasih S untuk menunjukkan saya masih punya banyak yang lainnya. Jadi saya cukup bilang I have others. Nih.
Bagaimana pakai the other? Kalau the other itu fleksibel, bisa diikuti benda yang jumlahnya satu boleh, boleh juga diikuti benda yang jumlahnya banyak juga boleh. Jadi saya bisa bilang, I have the other pen, benda satu. Boleh juga bilang, I have the other pens, juga boleh. Nah bedanya apa? Kalau pakai the itu pulpennya spesifik. Jadi sebelumnya biasanya udah ada pembicaraan pulpen apa yang akan diminta. Misalkan lagi ujian nasional itu pulpen yang digunakan 2B. Nah, Mister Arif aku nggak ada pulpen 2B nih. Bisa pinjam nggak? Boleh ini pinjam aja. I still have the other pen. Maksudnya apa? The other itu mengacu ke pulpen 2B itu. Tapi kalau pakai another atau other yang nggak ada the-nya itu pulpen terserah. Itu. Yang penting pulpen. Nah, kalau kita mau singkat, kita bisa menghilangkan kata benda setelah the other, tapi maknanya tetap sama kayak tadi yaitu spesifik, itu. Nah, kalau one another atau each other itu artinya saling, ya. We shake hand each other. Kita saling apa namanya? Bersalam-salaman. Nah, kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Apakah kita mau pakai yang another atau kita mau pakai yang the other, one another, atau the other. Nah, kita lihat juga di sini ada kata from, ini preposisi. Biasanya preposisi nggak mungkin ditambah preposisi lagi kayak ini. Nah, ini ada preposisi ini. Maksudnya from to, ada dua preposisi. Jadi kemungkinannya ini. Nah, cuma yang tepat yang mana. Jadi pengiklanan itu umumnya untuk membangun sebuah produk awareness dan juga memberikan informasi produk yang membedakan satu produk dengan, nah, apakah produk yang lainnya mau spesifik ataukah produknya mau umum. Kalau spesifik pakai from the other. Tapi kalau misalkan mau umum ya from another. Nah, silakan Miss. From another? From another. Iya, betul. Kenapa kita memilih another? Karena di sini memang produk yang ditampilkan sebelumnya enggak khusus, enggak spesifik. Intinya ya produk aja, maksudnya advertising memang secara umum itu digunakan untuk memberikan sebuah informasi produk yang membedakan dengan produk yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan kata another. Gitu. Nah, ini kan salah satu materi kecil-kecilan yang mana bisa kita pelajari sebelumnya. Kalau di sekolah ya udah pernah. Nah, terus yang berikutnya kita perhatikan soal yang selanjutnya. Nah, pertama kita pahami pilihan gandanya dulu, Miss. Nah, ini ada that, it, which, to which, it. Kemarin kita sudah belajar adjective clause. Adjective clause itu adalah anak kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda sebelumnya. Ada yang pakai which, ada yang pakai who, ya kan? Kalau kita mau pakai adjective clause, kita harus perhatikan kata sebelum penghubung itu. Bentuknya orang atau benda. Dan jangan lupa, kata kerja yang di dalam penghubung ini juga rumusnya harus betul. Gitu. The execution of advertising itu eksekusi atau penerapan dari sebuah periklanan akan bervariasi tergantung dari tingkatan dalam channel, dalam layanan perdagangan itu sendiri, channel perdagangan itu. Channel perdagangan yang gimana? Yang gitu. Kita lihat di sini ada is directed. Berarti kan tinggal bikin kalimat baru di sini menggunakan salah satu penghubung ini. Nah, yang directed diarahkan.
seperti retail, custom, consumer, industrial, or professional. Directed itu maksudnya ditujukan, arah gitu. Nah, materinya belakang. Nah, kemarin kalau adjective clause itu ada pola 1, setelah which ada subjeknya. Bisa juga pola 2, setelah which tidak perlu ada subjek. Umumnya kalau mau pakai pola 1, ya, ada subjeknya itu harus subjek beda dengan yang sebelumnya. Jadi bukan the book which it. Nah, ini kan sama dengan the book. Harusnya subjeknya ganti selain the book. Kayak misalkan the book which you. Nah, the book which they. Beda kan subjek setelah which-nya. Itu biasanya pola 1. Tapi kalau pola 2 yang nggak perlu ada subjek, umumnya kata kerja yang setelah which ini kalimatnya pasif atau kalimatnya nominal. Biasanya nggak perlu ada subjeknya, langsung aja the book which is taken, yang diambil, pasif. Atau kalimatnya nominal, the book which is here, kalimatnya nominal ini. Umumnya tidak perlu ada subjek. Gitu. Tapi hati-hati biasanya sebelum which itu ada preposisi dulu seperti to which. Ini nanti akan berbeda. Jadi to which itu sama dengan where, digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan arah atau tempat. Nah, jadi to which itu beda dengan which. Kalau which itu kan untuk menjelaskan benda sebelumnya. Tapi kalau misalkan to which itu menjelaskan tempat atau arahnya, direction-nya. Karena ini pakai to which sama dengan where, maka di sini harus ada subjeknya. Gitu. Contoh, the place to which they drove was quite spectacular. Tempat di mana mereka mengendarai itu sangatlah spektakuler. Nah, ini pakai to which karena bermakna apa? Drove, berkendara ke, drove to, menunjukkan arah. Gitu. Drove to. Jadi kalau ada preposisi sebelum which itu dikarenakan karena apa? Karena ada kata kerja di kalimat kedua setelah which itu ada preposisinya. Cuma preposisinya dipindah di depan. Gitu. Kayak misalkan whom itu kan biasanya ada with whom. Ya kan? I see the boy with whom you talk. Misalkan ada kayak gitu. I meet the boy with whom you talk. Nah, ini with ini sebenarnya dimiliki oleh talk. Talk with kayak gini. Cuma with-nya dipindah di depan di sini. Gitu. Nah, jadi perhatikan dulu hal-hal yang bisa menyebabkan penghubungnya itu berbeda. Kalau with whom tuh juga berarti where. Kalau with whom itu tetap whom. With whom ini kan with ini aslinya dari kata talk with. Nah, aslinya talk with you, ya kan? You-nya ini kan objeknya, maka digantikan sama whom. Karena setelah talk ada kata with-nya, maka with-nya boleh dipindah sebelum kata whom itu. Bisa juga with-nya itu di belakang nggak perlu dikasih di sebelumnya penghubung. Jadi saya juga bisa bilang, I meet the boy whom you talk with. Bisa juga begitu. Apa adanya. Gitu. Boleh with-nya dipindah posisi sebelum whom. I meet the boy with whom you talk. With ini asalnya dari mana? Dari kata kerja talk. Karena talk itu memang diikuti dengan kata with. Karena biasanya bilang, I talk with you. Nah, you-nya ini diganti sama whom. Nah, with-nya masih tetap digunakan di situ. Tapi ini enggak merubah with whom itu artinya jadi where dan lain sebagainya enggak. Tapi ketika which tadi
dikasih tanda to, ini to which ini artinya jadi arah, direction. Gitu. Kayak misalkan, they will plan the event to which everyone is invited. Nah, ini aslinya ada kata to-nya di belakang, invited. Invited to mana? To the event. Nah, makanya itu to-nya dipindah di depan untuk menjelaskan tempatnya, the event itu, direction-nya. Nah, silakan Miss, yang mana tadi? Nah, ini. Coba lihat di sini ada kata kerjanya nih, directed, ya kan? Kalau pakai that it is directed. Artinya yang ini ditujukan, kan gitu kan? Nah, kalau that atau which yang nggak ada to-nya itu maknanya akan normal seperti biasa menjelaskan kata sebelumnya. Nah, padahal kalimat setelahnya channel ini, setelah which itu kan kalimat pasif. Tadi kalau kalimat pasif kan nggak perlu ada subjek. Berarti antara A sama B ini tidak tepat. Kenapa? Karena ini that sama which fungsinya untuk menjelaskan kata benda sebelumnya yang biasa. Tidak mengubah makna that atau which-nya. Harusnya karena di sini pasif, it-nya hilang. In the trade channel, that is directed. Kan harusnya kayak gitu. Tapi kalau ada it-nya malah. Ya kan? Nah, sekarang kalau yang C sama D, to which, to which. Bedanya apa? Setelah to which, nggak perlu langsung subjek, langsung kata kerja. Sedangkan ini ada subjeknya dulu. Nah, sekarang to which-nya ini artinya sama dengan which biasa tadi atau akan berubah? Ternyata kalau to ini berubah, artinya direction, arah, atau tempat. Nah, ini to-nya berasal dari mana? Dari directed ini. Ya kan? Directed to apa? To the trade channel. Aslinya seperti itu. Nah, karena to which ini sama dengan where itu ya polanya harus ada subjeknya. Maka yang tepat di sini to which ada subjeknya. Jadi artinya sama dengan pay the sage in the trade channel where it is directed. Gitu. Kalau tadi tebakannya Miss Iza yang mana? Tadi saya pikir yang C sih. Nah, ya. Where is directed. Iya, kalau yang C itu memang kalau to which-nya ya udah oke, cuma tinggal ada subjeknya atau tidak. Nah, di sini karena to which itu mengubah maknanya yang tadinya hanya menjelaskan kata benda sebelumnya, tapi di sini mengacu ke sebuah arah. Maka karena di sini sama dengan where ya, karena penghubungnya where ya ada subjeknya. Maka yang tepat jawabannya yang delta itu, Miss. Ini kan materinya adjective. Yang harus pakai subjek itu adjective clause where doang. Where doang, khusus where. Where bisa, kemarin whom juga bisa. Whom yang maksudnya yang where itu kan harus kan? Where harus pakai subjek kan? Iya, where harus pakai subjek. Where, whom sama? Whom, terus apa lagi kemarin? Tambahannya satu lagi tuh, whose itu, Miss. W-H-O-S-E. Berarti yang wajib pakai subjek setelah adjective clause-nya itu where, whom, sama whose. Whose. Itu. Kalau whose biasanya penggunaannya setelah whose, subjeknya itu benda mati. Misalkan the cat whose lure. Lure itu bulu ya. Is yellow. Nah, love fish. Nah, kucing yang memiliki bulu. Nah, kan? Perhatikan ini di sini benda. Makanya pakai whose. Gitu.
bukan pakai which. Ada lagi Miss yang ditanyakan, silakan. Tidak ada. Ada. Oke, selanjutnya yang nomor 19 ini materinya adalah transition atau adverbial clause. Jadi kemarin kita juga sedikit membahas tentang penghubung yang menggunakan penghubung apa itu? If gitu ya, conditional sentence. Nah, itu termasuk penghubung yang jenis adverb clause. Kalau yang which itu namanya adjective clause. Nah, selain itu ada juga yang namanya transition. Transition ataupun adverbial clause itu sama sebenarnya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk menghubungkan, tapi biasanya lebih ke maknanya, kecocokan maknanya. Nah, di sini pilihan gandanya ada otherwise, furthermore, yet, dan juga also. Berarti kita kan harus tahu ini maksud dari sini nih, sampai sini. Kenapa? Apakah di sini makna di sini dengan di sini bagaimana? Nah, kita pahami dulu penghubungnya. Nah, adverbial clause atau adverbial conjunction. Yang pertama adalah otherwise. Di sini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang menunjukkan bahwa jika sesuatu tersebut tidak dilakukan ada konsekuensi lain. Jadi dua kalimat ini nanti memiliki makna yang saling berkaitan. Kalimat satu, kalimat berikutnya. Nah, saling berkaitannya itu bagaimana? Bahwasanya ada efek yang ditimbulkan kalau yang kalimat pertama itu tidak dilakukan. Nah, jadi ada dampaknya. Ketika kalimat pertama tidak dilakukan, maka kalimat kedua itu akan memberitahukan apa sih dampaknya. Tentu saja dengan penghubung otherwise ini. Contoh, you should set up the timer. Kamu seharusnya nge-set up alarm. Otherwise, ya, kalau enggak, kamu bakal terlambat. Jadi ada konsekuensinya. Jadi kalau kalimat yang pertama enggak dilakukan, ada konsekuensi yang di kalimat kedua itu tadi. Atau kamu bakal, otherwise. Jadi nanti makna sebelum dan setelahnya ya ada konsekuensinya. Kalau enggak ya eliminasi. Contoh yang lain adalah I'd better write it down, otherwise I will forget it. Saya lebih baik menulisnya, mencatatnya. Kalau enggak ya aku nanti akan lupa. Jadi kalau enggak ditulis nanti akan berakibat lupa. Terus yang selanjutnya adalah furthermore. Furthermore digunakan untuk menambahkan suatu informasi. Bisa juga artinya selain itu, terlebih lagi. Jadi untuk menambahkan informasi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu, ada tambahan informasi lagi yang masih berhubungan dengan sebelumnya. Contohnya di sini adalah surprisingly, this research has shown that there is a long-term effect of pollution in big city. Furthermore, this long-term effect has been starting to show in the last decade. Nah, mengejutkannya, riset ini telah menunjukkan bahwa ada efek jangka panjang dari polusi di kota besar. Terlebih lagi, efek jangka panjang ini telah mulai terlihat dalam satu dekade terakhir. Jadi ada penambahan informasi untuk statement di kalimat yang pertama. Itu untuk furthermore. Contoh yang lain lagi, she is the best in the class. Dia itu yang terbaik di kelas. Furthermore, terlebih lagi, she studies hard to get a good grade. Apalagi dia juga seorang yang rajin. Dia Miss Iza itu anak terbaik loh di kelas. Apalagi dia rajin belajar juga. Jadi nambahin informasi sebelumnya, penguatan gitu. Terus yang berikutnya yet. Yet itu memiliki makna yang bervariasi. Kalau yet ini digunakan sebagai penghubung, itu memiliki makna namun atau akan tetapi. Jadi bermakna pertentangan.
Karena fungsinya sebagai penghubung, ya berarti sebelum dan setelahnya yet itu sebuah kalimat. Contohnya adalah I'm wearing a thick coat, yet I am still cold. Saya memakai jaket tebal, namun aku masih merasa dingin. Nah, di sini dua kalimat ini bermakna pertentangan karena yet itu kan maknanya bertentangan. Kalau udah pakai jaket tebal kan seharusnya nggak dingin, tapi ini masih merasa dingin. I could make a really delicious meal, yet I rarely cook. Saya bisa membuat masakan yang sangat lezat, namun saya jarang memasak. Biasanya orang yang bisa masak kan selalu masak, ini malah bertentangan. Nah, itu yet. Gitu. Kalau yet yang artinya belum, itu biasanya disisipkan di dalam satu kalimat. Biasanya yet itu yang artinya belum, itu digunakan dalam tenses present perfect, tapi yang maknanya negatif. Misalkan saya belum makan, saya bilang I have not yet eaten. Bisa di situ. Atau di bagian terakhir aja, I have not eaten yet. Nah, kalau itu artinya belum. Digunakan untuk tambahan di dalam satu kalimat negatif present perfect. Tapi kalau untuk menghubungkan ada kalimat dan kalimat itu artinya bermakna pertentangan kalimat satu, kalimat kedua. Terus fungsinya juga yang pertama bisa untuk menggabungkan dua hal berbeda dalam satu kalimat. Contoh misalkan Andra is hard worker and also brilliant boy. Andra itu seorang yang rajin juga yang pintar, brilliant. Jadi menggabungkan apa ini? Hard worker sama brilliant ini. Bisa juga untuk menambahkan topik di kalimat lain. Contoh, we haven't buy fruit for juice and ice cream, also we still need to prepare for tonight's party. Kita belum membeli buah-buahan untuk jus dan es krim. Selain itu, kita masih harus mempersiapkan pesta nanti malam. Jadi ini hampir mirip sama dengan furthermore tadi. Di sini artinya also sebagai penambahan. Nah, kira-kira yang tepat yang mana, Miss? Nah, mungkin saya kasih ininya bahasa Indonesianya biar bisa dipahami. Nah, nomor 19 tadi. Nah, ini eksekusi iklan akan bervariasi berdasarkan tahap dalam saluran perdagangan yang tadi ditujukan ke hal-hal berikut seperti retail, konsumen, industri, profesional. Nah, ini kalau enggak, otherwise, dapat menyelesaikan dengan manfaat produk utama dan mengekspresikan dalam beberapa cara, misalnya testimoni, demonstrasi, atau salinan panjang. Terlebih lagi, namun juga, nah kira-kira yang tepat yang mana? Jadi penerapan periklanan itu bisa bervariasi, tergantung dalam saluran perdagangannya. Misalkan saya mau bikin iklan nih. Nah, nah bikin iklan ini juga bisa bervariasi mau bagaimana. Mau ke arah iklan apa. Kenapa? Karena tergantung dari periklanannya itu jenisnya. Apakah berjenis retail, ataukah konsumen, ataukah industri atau profesional. Jadi bisa bervariasi. Kak, bedanya pemakaian furthermore sama also ada nggak? Kayak apa mereka ya udah sama aja artinya kegunaannya juga sama, nggak ada yang membedakan? Kalau dari sisi konteks writing sih, yang formal itu biasanya penggunanya menggunakan also. Jadi also itu lebih formal dalam penggunaan di writing.
Nah, kalau furthermore itu biasanya less formal. Less formal ya kurang formal. Nah, tinggal yang mana nih yang ingin digunakan. Kalau the wish kan kayaknya nggak cocok kan, maknanya kan tidak ada konsekuensi antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau yet juga sama, ini kan bukan bermakna akan tetapi, tapi berkelanjutan dari kalimat pertama ke kalimat selanjutnya. Jadi antara furthermore atau also. Lebih ke also bukan? Jadi jawabannya also. Iya, yang tepat jawabannya adalah also. Jadi sebenarnya furthermore itu bisa Miss, cuma karena di sini kan konteksnya akademik ya. Kalau asep itu kan akademik. Kalau akademik ya berarti penggunaan kosakatanya lebih yang ke formal. Nah, kalau yang ke formal ya kita menggunakan kata also. Nah, berarti nanti Miss Iza itu sambil lihat-lihat itu materi-materi penghubung kayak furthermore, moreover, however, itu kali aja nanti muncul. Ini kan soal soal ini yang saya sampaikan ini kan memang soal asli ASEP itu, cuma tahunnya ya tahun bukan tahun 2004, 2000 berapa kemarin, 2022 kalau nggak salah. Tapi tipe soalnya ya seperti itu. Ada penggunaan kata kerja, materi-materi kecil-kecil yang kayak tadi itu another, other, adjective clause, sama itu tadi penghubung. Kan kalau untuk yang clause test ini kan cuma 2 teks doang ini. Nah, berarti nah, sekarang yang berikutnya nih nomor 20. Perhatikan pilihan gandanya, jenisnya dianalisa dulu. Ini jenis apa, kata kerja atau bukan? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa yang dibutuhkan di sini? Nah, ini kalimatnya dari sini sampai sini. Udah ada kata kerjanya belum? Kalau belum ya kita pilihnya kata kerja. Nah, kalau kata kerjanya ada yang sama, rumusnya betul, tinggal konsep maknanya ke aktif atau ke pasif. Nah, ini ada kata also ini dipakai. Jadi periklanan itu juga bla 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 tergantung dari pertimbangan budget as well as the corporate philosophy concerning the value of advertising within the market plan dan juga filosofi corporate yang concerning dari nilai advertising within the marketing plan melalui marketing plan. Nah, kira-kira apa nih yang harus ditambahkan di sini? Modify. Tadi kan jawab itu. Kalau modify itu kan verb nomor 1, Miss ya. Tadi itu aktif kan. Nah, modification Iya. itu kata kerja, Iya. Modified ya. Modified itu kan verb nomor 2, aktif juga kan. Oh, jadi ini bentuk pasifnya ya? Bentuk pasif. Kalau pakai also tuh habis itu bentuk pasif apa gimana? Ya, kita perhatikan aja di sini advertising kan pelakunya benda, ya kan? Setelahnya itu kan sebuah kata keterangan ini, according to. Maka apakah advertising perikanan bisa memodifikasi sendiri atau dimodifikasi? Dirancang, merancang atau dirancang? Oh, jadi is modified ya karena pasif. Iya, is modified. Kalau C ini verb nomor 2 juga kalau kita perhatikan dari sisi tensisnya kan nggak masuk akal karena apa? Karena ini sebuah statement, bukan membicarakan sesuatu hal yang lampau. Biasanya kalau deskriptif atau ilmiah itu biasanya menggunakan tensi simple present.
Cuma simple present-nya mau ke aktif atau yang ke pasif. Biasanya kalau misalkan kalimat aktif itu pelakunya tadi orang dan setelah kata kerja itu ada objeknya. Tapi kalau tidak diikuti objek biasanya diikutinya keterangan dia adalah kalimat pasif. Pasif simple present kemarin to be diikuti verb 3 tapi to be-nya pakai is untuk menunjukkan pasifnya itu pasif simple present. Jadi nomor 20 yang tepat adalah is modified karena kita memerlukan kata kerja tapi kata kerjanya bermakna pasif. Jadi advertising perikanan juga dirancang tergantung dari pertimbangan budget itu sendiri. Is modified. Nah ini kan bentuknya kata kerja kayak tadi itu. Terakhir Miss. Ini teks yang kedua. Perhatikan pilihan gandanya ini, pilihan gandanya juga kata kerja lagi. Nah, 21. Ya kan? Has been causing ini present perfect continuous, kegiatannya itu dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Kalau has caused ini present perfect. Causes sama cause ini simple present. Bedanya kalau causes pelakunya harus jumlahnya 1. Kalau cause jumlahnya banyak. Kalau C sama D simple present digunakan untuk ilmiah statement. Nah, dibacanya dari sini. Nah. Jadi merokok itu mendorong ya, penyebab dari penyakit emphysema yang mana menyebabkan breathlessness, kesusahan untuk bernafas dan juga constant fatigue ketika body itu didorong force atau ditekan untuk menghabiskan lebih banyak energi setelah bernafas. Beberapa toksin dari asap tembakau titik-titik lung cancer. Has been causing. Has been causing. Kenapa kok jawabnya yang itu has been causing? Karena kan kalau has caused itu kan maksudnya ya udah sampai sekarang tapi nggak bakal berlanjut. Kalau has been causing masih berlanjut sampai sekarang ya? Iya. Bentar, tapi saya agak bingung. Bedanya simple present continuous sama simple present biasa itu gimana? Kayak nentuinnya. Maksudnya sampai berlanjut tuh gimana? Kan maksudnya kalau simple present juga kan itu dari dulu sampai sekarang gitu kan. Simple present verb 1 gitu ya? Iya. Iya simple present. Bukan simple present. Present perfect sama present perfect continuous. Itu bedanya gimana? Kan sama-sama dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau continuous itu gimana? Kalau present perfect continuous yang A ini basic fungsinya adalah untuk memberitahukan kegiatan yang dulu sampai sekarang masih berlangsung. Contohnya misalkan, I have been teaching English for 7 years. Berarti saya mengatakan itu sampai detik ini saya masih menjadi seorang guru ngajar gitu. Nah biasanya kalau pakai has been causing itu ada penanda waktunya kapan hal tersebut bisa bermakna dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Penandanya biasanya menggunakan kata for diikuti durasi waktunya for 6 years misalkan atau since diikuti dengan awal mula kegiatan tersebut dilakukan. Biasanya ada ininya dulu. Nah, sedangkan has caused itu basicnya adalah untuk memberitahukan sebuah kegiatan yang sudah kita selesaikan. Maksudnya selesai bagaimana ya kegiatan tersebut sudah kita nggak lakukan lagi. Aslinya basicnya itu. Dan kita nggak memperdulikan kapan waktu selesainya. Yang penting kita menekankan pada kegiatan tersebut sudah kita tinggalkan. Misalkan saya diajak makan sama teman saya, Mr. Arif, yuk kita makan.
Enggak lah, I have eaten, aku udah makan. Terserah saya makannya barusan atau kapan, yang penting saya hanya menekankan saya sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, kadang Tapi ya Kak. ya, jadi kadang has caused itu bisa juga digunakan untuk menceritakan kegiatan dulu sampai sekarang masih berlangsung, tapi dengan catatan ada keterangan waktunya, yaitu tambahan for atau since. Tapi kalau nggak ada for atau since, itu artinya jadi kegiatan tersebut sudah kita selesaikan. Bukan dulu sampai sekarang masih berlangsung. Kalau ada keterangan waktu for atau since untuk keterangan present perfect. Itu nanti maknanya jadi sama dengan present perfect continuous. Tapi kalau nggak ada ya kembali ke fungsi semula. Gitu. Ya gimana Miss Iza? Tapi kalau misalnya present perfect continuous harus ada waktunya apa enggak? Ada waktunya, iya. Seharusnya ada waktunya. Berarti itu jawabannya Nah tetap ini A atau B? kalau di sini kan nggak ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwasannya some of the toxin tobacco smoke itu akan dari dulu sampai sekarang masih berlangsung seperti itu kan nggak menekankan pada itu. Kenapa? Karena konteks sebuah has been causing kayak gini atau has caused itu lebih ke temporary gitu, temporary makna, temporary sebuah kegiatan dan kegiatan itu nggak akan sama terus dan menerus. Tapi kalau simple present yang pakai verb 1 itu akan tetap dari dulu sampai kapanpun itu akan tetap seperti itu. Jadi itu bedanya antara present, simple present dengan present perfect atau present perfect continuous. Apakah dia temporary atau permanen? Kalau simple present itu permanen terus dan lebih ke ilmiah, ke buah fakta. Nah, kalau kita lihat some of the toxin in tobacco smoke, kita pakai A atau B, nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada keterangan waktunya. Yang kedua nggak mungkin juga. Kenapa? Karena tensisnya salah. Taunya salah dari mana? Kita lihat di sini nih. Some of the toxins. Pelakunya itu kan toksin, lebih dari satu, ada S-nya. Berarti di sini harusnya jangan ada S-nya lagi. Harusnya pakai yang have. Nah, dari sininya aja udah salah ini. Ya kan? Jadi nggak mungkin A atau B. Karena kesesuaian subjek sama verb di sini nggak cocok. Jadi ada dua faktor yang nggak mungkin dijawab A sama B itu. Ya, gimana, Miss? Ya kenapa? Iya, itu tadi. Jadi nggak mungkin jawab A sama B. Yang pertama nggak ada keterangan waktunya. Yang kedua adalah tensis rumusnya salah. Salahnya gimana? Nggak cocok antara has dengan subjeknya itu. Some of the toxins. Pelakunya kan banyak. Kan harusnya pakai have. Bukan pakai has. Nah itu alasan kedua. Oh, berarti cause ya. Iya, jawaban yang tepat adalah kaos ini. Alasannya kenapa? Pertama, karena ini bentuknya ilmiah. Ada penelitian dulu, maka pakai simple present. Kenapa nggak pakai causes? Karena di sini jamak. Jadi harusnya pakai verb 1 biasa. Jadi nanti hati-hati kalau pakai kayak gini nih. Yang harus menyesuaikan dengan subjeknya. Nah ini tambahan kalau sum of itu Miss. Ini bisa tunggal, bisa jamak tergantung dari kata benda setelahnya of ini. Kalau sum of the food berarti jadi tunggal karena yang dilihat the food-nya bukan sum-nya. Jadi jangan terkecoh dari kata sum of-nya ini. Yang dilihat di sininya. Nah, terus kita lihat di sini. Smoker account for 90 of lung cancer cases. Most victim die. Ini subjek, ini verb. Ini verb 1. Bla 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 1 year of diagnosis. Nah,
Bab 1, kita lihat keterangan waktunya di sini nih. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Within. Iya. Yang tepat adalah within. Within itu ya dalam kurun waktu itu. Kalau during? Kalau during itu biasanya menggunakan tenses present perfect atau present perfect continuous itu, Miss. Selama kan, during. Misalkan, I have been teaching English during a year. Jadi dalam 1 tahun itu saya mengajar bahasa Inggris selama 1 tahun itu, berdurasi itu, during itu. Nah, padahal kata kerjanya di sini, 1. Present perfect atau present perfect continuous. Iya. Pokoknya yang continuous lah gitu. Yang berdurasi itu. Bisa present perfect, continuous, atau past continuous juga bisa. Yang berdurasi kan itu kan durasi waktu. Durasi waktu ya kegiatannya berlangsung. Tinggal berlangsungnya kapan? Sekarang atau cuma berlangsung di masa lalu aja. Biasanya kalau ada during menggunakan present continuous, biasanya ada tambahan waktu lampaunya. Misalkan, I was staying in my grandmother during 2 weeks last year. Misalkan, ada last year-nya ditutup. Kalau since itu tadi pakai present perfect bisa atau present perfect continuous. Kalau by artinya menjelang. Menjelang ya sama itu digunakan untuk tenses present perfect biasanya kalau by. Tapi biasanya by ini diikuti kata lagi, misalkan by the end of, menjelang akhir Desember. Tapi kita bilangnya mungkin di bulan November. By the end of December. Cuma perfect-nya itu perfect yang masa depan, ada will-nya biasanya. Jadi misalkan nih, I will have finished my high school. Kapan nih, Miss Isa selesainya? By the end of April. April. Nah, saya akan selesai sekolah SMA menjelang bulan April. Kita bilang seperti itu ya sebelum bulan April. Jadi by itu artinya menjelang, biasanya digunakan untuk tenses perfect, tapi perfect yang future. Gitu. Pokoknya intinya pakai perfect lah. Tapi kalau misalkan, ya gimana? Jadi kalau by itu yang pakai will kah? Iya, pakai will, have, verb 3. Ya. Pasti. Nah, tapi kita harus lihat di sini juga, Miss, by the end di sini. Kalau by the end-nya itu waktunya masa depan, maka perfect-nya ini perfect untuk masa depan, yaitu pakai will have. Gitu ya. Nah, kalau misalkan setelah by, ya, nah, by the end of last December. Nah, ini kan menjelang akhir Desember kemarin, maka kita pakainya perfect juga, tapi perfect lampau, yaitu pakai had. Ketiga. Gitu. Jadi lihat aja setelah by the end, bentuknya masa depan, atau masa sekarang, atau masa lampau. Kalau masa depan atau masa sekarang pakai will have finished. Itu udah pasti.
Tapi kalau body yang diikuti lampau, masa lalu berarti selesainya harus selesai yang lampau juga. Gitu. Tapi di sini mengadunya ke die verb 1. Maka during, since, body ini enggak cocok. Ya. Terus terakhir, Miss. Perhatikan ini kata sifat. Ini juga kata sifat. Ini juga kata sifat, ini juga kata sifat. Nah, kita lihat di sini nih. Smoking is also linked to bla 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 risk. Nah, ini kan to itu preposisi. Biasanya diikuti oleh kata benda yaitu risk. Nah, di sini tinggal dikasih apa? Ya, pasti kalau kata benda diikutinya kata sifat kan. Tinggal kata sifatnya mau maknanya aktif atau maknanya pasif. Nah, Terus itu kalau penggunaan en itu en gitu gimana? Ada. kalau en itu biasanya digunakan untuk kata benda yang jumlahnya 1. Jadi kata benda jumlah 1 itu wajib harus ada en-nya. Jadi nggak bisa bilang I have book. Bukunya 1 nggak ada en-nya atau en-nya yang nggak boleh. I have a book. I have a pen. I see a boy. I have an umbrella. En dan ya bedanya cuma kata depannya aja dibacanya vokal atau konsonan. Hidup, kalau hidup pakai en. Atau mati pakainya e. I have a pen. Nah, tinggal mau makna aktif atau pasif kita lihat di sini. Risk itu kan benda ya. Kira-kira bendanya mau aktif atau pasif. Benda biasanya melakukan kegiatan atau enggak. Increase B. Iya, iya. Increase artinya dinaikkan gitu ya atau naik. Coba naiknya di sini kan memaknai kata bendanya risk itu. Karena risk itu kan nggak bisa menaikkan sendiri, tapi ada hal faktor lain yang bisa menaikkan tersebut. Ya betul, jawabannya adalah increased yang pasif karena di sini mengacu ke benda mati bukan benda hidup. Nah, tinggal dikasih en atau apa enggak. Gitu. Kira-kira mau pakai an increased atau increased aja. Tapi kalau misalkan benda yang tidak bisa dihitung, kayak misalkan water, sugar, itu nggak bisa dikasih sama en. Kenapa? Karena sama en hanya digunakan untuk benda yang bisa kita hitung. Jadi risk ini ya tergolong kata benda yang uncountable, maka kita nggak perlu menambahkan kata en itu. Jadi yang tepat jawabannya increased. Kalau contoh yang pakai en gitu gimana? Kalau pakai en. Ya, kita misalkan I have a book. Kenapa pakai karena bukunya 1, ya kan? Harus dikasih Kenapa pakai nggak pakai en? Karena B hurufnya dibacanya mati. Nah, kenapa pakai en? Karena umbrellanya 1. Kenapa nggak pakai aja? Karena U dibacanya hidup. Gitu. Nah, di sini I study at a university. Di sini kenapa walaupun U tetap pakai padahal U itu kan huruf hidup. Kenapa nggak pakai en aja kan? Kenapa? Karena dilihatnya bukan dari sisi hurufnya, tapi dari cara baca di huruf pertama itu.
Ketika dibacanya mati, maka kita pakainya e. Jadi tidak melihat itu hurufnya, tapi dalam membacanya. I study at a university. Tapi kalau dalam hal kayak ngejelasin sifat gitu, kan kalau tadi kan kayak smoking is to increase gitu kan. Kalau misalnya sifatnya pakai an itu emang ada? Ada. Misalkan I see a cleaning man. Nah, ini man benda, ya kan? Makanya bendanya satu, saya kasih e. Kenapa pakai cleaning bukan cleaned? Karena man itu orang, dia akan melakukan sebuah pekerjaan, berarti pakainya cleaning. Kalau yang pakai terus verb 3? I have an unpaid bill. Nah, un. Oh, jadi pokoknya bisa kata sifat itu pakai e atau en itu kalau habisnya itu dia noun. Betul. Jadi e sama en itu bukan bersama dengan kata sifatnya, bukan tergantung sama kata sifatnya, tapi tergantung dari bendanya di sini. Gitu. Kenapa pakai en? Ya karena ada bendanya di sini. Kenapa pakai e? Ya karena ada bendanya di sini. Gitu. Nah, e sama en ini dia ngikutnya di sini, bukan di sininya. Cara penggunaannya loh, e atau en-nya gitu ya. Kalau C kan mati, en hidup. Cuma penggunaan sama en ini karena ada ininya, ada man-nya ini sama bill-nya itu. Saya melihat seorang laki-laki yang gitu kan suka bersih-bersih, atau saya melihat seorang laki-laki yang rajin. Saya memiliki sebuah tagihan yang belum terbayar. Gitu. Ada lagi, Miss? Nah, jadi ini materinya participle kemarin. Verb in, verb 3 kan, kata sifat itu. Nah, terakhir nih. Nah, ini ada kalimat cardiovascular disease is the second highest cause of. Ini kata kerjanya. Ini ada titik-titik, kita lihat sebelumnya ini. Ini kan ada kata of. Of itu preposisi, maka kita ikuti kata benda di sini. Nah, cuma kata benda itu kadang ada kata sifatnya. Nah, kayak tadi itu. Tapi intinya kata benda. Tadi ya pilihan gandanya ada smoking related death, smoking death relation, death related smoking, relation between smoking and death. Kalau ada kata berstrip seperti ini jadi kata sifat, Miss. Bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kardiovaskular, penyakit kardiovaskular itu adalah penyebab yang kedua paling tinggi dari kematian yang berhubungan dengan merokok atau kematian akibat merokok. Jadi penyakit ini penyebab paling tinggi dari hubungan kematian merokok. Dan merokok yang berhubungan dengan kematian. Hubungan antara merokok dan kematian. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Boleh lihat opsi B, C?
Kalau A kan kematian yang disebabkan atau yang berhubungan dengan merokok. Disebabkan ya atau berhubungan kan artinya sama. Kematian yang disebabkan oleh merokok, hubungan merokok dengan kematian. C bukan. C bukan. C, death related smoking. Bener. Atau yang mana? Iya, yang death related smoking. Kalau yang 24, kalau jawabannya C itu kan inti maknanya kan di smoking itu kan. Kalau yang jadi inti kan kalau sebuah kata benda apa? Kalau kata benda yang dikasih kata sifat yang jadi intinya kan bendanya itu yang terakhir itu. Jadi penyakit kardiovaskular itu adalah penyebab tertinggi kedua dari apa? Dari merokok yang disebabkan kematian, kan? Kalau smoking itu kan merokok yang berhubungan dengan kematian, smoking related death, death related smoking. Berarti jawabannya B ya? Yang tepat adalah smoking death relation, kematian merokok, hubungan kematian merokok. Emang D. Yang tepat jawabannya yang A, Miss. Smoking related death, kematian yang disebabkan karena merokok. Kalau delta ya lucu. Highest cause karena hubungan antara merokok dan kematian. Jadi yang tepat di situ adalah smoking related death. Kematian yang disebabkan karena merokok. Apa penyebab penyakitnya? Kematian ini penyebab kematiannya apa? Yaitu tadi penyakit kardiovaskular. Jadi kematian yang disebabkan oleh merokok ini itu akan mengakibatkan penyakit yang disebabkan oleh merokok ini itu penyakitnya adalah namanya kardiovaskular itu. Nah, kardiovaskular ini menjadi sebuah penyebab yang tertinggi kedua akibat kematian merokok itu. Kematian yang bagaimana? Yang disebabkan oleh merokok. Jadi kan intinya di kematian itu kan. Bukan merokok yang berhubungan dengan kematian kan enggak. Kayak kematian akibat kecelakaan kan gitu kan. Nah, itu kalau yang nomor 24 tentang makna. Maka kalau misalkan ada kata sifat dan kata benda, nah yang jadi inti dari sebuah kata itu adalah bendanya yang sebelah kanan itu. Kalau ada strip seperti itu, maka bacanya dari kanan ke kiri. Dan kalau misalkan di sini ada angka 2, di sini diikuti kata benda, sudah di strip ini, benda yang di sini juga nggak boleh dikasih S. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi kata sifat. Oke, terakhir Miss, yang nomor 25. Perhatikan pilihan gandanya dulu ini. Increasing, to increase, increases, increase of. Nah, smoker have a higher rate of heart attack and stroke. Jadi para perokok itu memiliki angka yang tinggi, bisa mengakibatkan serangan jantung ataupun stroke.
Smoking, rise, meningkatkan tekanan darah, dan, ini ada kata dan ini. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Kalau N itu untuk menghubungkan kiri dan kanan sama. Tadi yang kiri apa? Yang kanan juga harus sama. Kalau kiri kata kerja, ya kanan kata kerja. Lihat kata kerjanya verb berapa. Gitu. Increases. Iya. Jawabannya adalah karena menggabungkan kata kerja rises dan increases. Kalau increasing ya harusnya di sini ing. Kalau to ya harusnya to. Iya. Increase ini nggak cocok sama verbnya, subjeknya ini kan tunggal kan, ini jamak. Ya nggak sulit-sulit amat lah kalau untuk yang grammar clause test ini tinggal teliti aja apa yang harus digunakan di dalam soal itu, perhatikan pilihan-pilihan gandanya terutama kalau bagian kata kerja kayak gini. Karena seringnya itu kan kita diminta untuk ngisi kata kerja mirip-mirip. Nah, yang lainnya paling ya tentang itu tadi, masalah materi tambahan kayak misalkan penggunaan penggunaan hukum. Oke, nanti kita tambahkan lagi ini latihannya. Nah, ini kan grammar clause test, bagian kedua kan cuma 2 teks saja. Cuma 2 teks ini. Nanti terus yang terakhir di bagian grammar yang written expression yang bergaris-bergaris bawah itu. Cuma kalau di soal esek itu biasanya nggak digaris bawah sih, dikasih huruf A begitu. Misalkan the books is on the table, ya kan. The books dikasih kolom A. Gitu. Yang salah yang mana? Jadi grammar tinggal satu lagi nih, written expression. Nah untuk latihannya besok gabungin aja nanti review dari yang kemarin, sentence completion, tambahannya ini. Jadi besok kita bahasnya yang bergaris-bergaris bawah itu. Nyari yang error itu. Kalau udah error ya nanti kita materi grammar selesai, nanti kita bisa lanjut mungkin ke yang mudah-mudah dulu. Mungkin ke vocabulary atau listening atau ke composing skill. Kalau composing skill nanti kan terbagi banyak itu. Oke, ada pertanyaan Miss Iza? Silakan. Tidak ada. Nah, filenya itu sudah saya masukkan di folder, jadi nanti tinggal dicek aja, Miss. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kelas kita. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi untuk besok ya bisa sih jam 9 lebih kayak tadi. Kalau besok sih saya ada kelas sih cuma kelas TOEFL sebelumnya. Cuma kan kayaknya nggak sampai jam 9 lebih nanti. Oke, saya kira cukup untuk kelas kita pada malam hari ini. Kalau misalkan Miss Iza ada waktu ngerjain yang di folder yang grammar sentence completion pagar 2. Kalau ada waktu sih. Nah, biar besok kalau kita habis belajar yang bergaris-bergaris bawah itu tinggal bahas yang soalnya, biar nggak perlu kelamaan. Oke, sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish, thank you very much. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.